Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korpi Hakul Adam. Saya bekerja di Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait kertas kerja administrasi dasar tahun 2023. Kertas kerja saya itu berjudul Implementasi Administrasi Dasar Pelayanan Publik untuk Analis Keolahragaan di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Nah, sekilas ini merupakan kantor kami yang berletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 12. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ada 8 indikator terkait dengan administrasi dasar atau 8 materi, mulai dari penyusunan naskah dinas, pengelolaan kearsipan, pelayanan prima dalam perkantoran, penyusunan SOP, perencanaan pembangunan daerah, penatausahaan keuangan daerah, komunikasi efektif, dan yang terakhir adalah pengantar pengadaan barang atau jasa pemerintah. Masih ada satu materi lagi, yaitu kebijakan pengembangan SDM ASN. Namun dalam video kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai 8 indikator saja. Materi yang pertama yaitu penyusunan naskah dinas. Di instansi kami itu memang belum diterapkan secara luas atau secara masif mengenai penyusunan naskah dinas lewat aplikasi Tata Praja. Jadi memang ada beberapa bidang yang masih menggunakan penyusunan naskah dinas manual. Namun untuk bidang olahraga, alhamdulillah sudah menerapkan terkait dengan penyusunan naskah dinas di aplikasi Tata Praja. Namun yang jelas kami juga sedang belajar untuk mengetahui beberapa contoh naskah dinas, mulai dari nota dinas, kemudian ada surat undangan, ada juga SPT, ada juga SK, yang mana memang masing-masing hal tersebut itu memiliki dasar pembuatan yang berbeda-beda. Ya, apalagi memang pada tahun 2023 ini sudah dituntut untuk semuanya elektronik atau menggunakan aplikasi elektronik, yang mana memang itu sangat diharuskan untuk diterapkan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Mulai dari pembuatan surat, kemudian nanti ada yang kaitannya dengan lampirannya, kemudian persetujuannya, administrasinya, sampai surat tersebut jadi dan dikirimkan kepada subjek surat. Kemudian naskah dinas juga sangat erat kaitannya dengan pengelolaan kearsipan. Ya, beberapa naskah dinas yang sudah ada itu harus diarsip. Jadi arsip di instansi kami itu juga banyak sekali arsip aktif, arsip dinamis, maupun ada arsip-arsip vital. Hal tersebut memang mutlak harus benar-benar disimpan dengan rapi, karena itu sangat mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh instansi, khususnya seksi kami. Jadi ini adalah beberapa contoh nota dinas, beberapa contoh disposisi, dan di dalam KK juga ada contoh notulensi yang telah diarsipkan maupun hal-hal yang lainnya. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai pelayanan prima dalam perkantoran. Nah, ini merupakan salah satu contoh pelayanan prima saya terhadap salah satu dosen UNES, yang mana berdasarkan dengan 3 prinsip, yaitu attention atau perhatian, yang kedua attitude atau sikap, dan yang ketiga adalah action atau tindakan. Demi kami berusaha melayani secara maksimal relasi-relasi untuk membantu mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Di instansi saya, yaitu khususnya di seksi saya, itu juga ada beberapa SOP. Ada SOP mengenai penyelenggaraan kegiatan, ada juga SOP mengenai
perekrutan atlet. Jadi SOP tersebut itu bertujuan untuk memandu masyarakat agar lebih memahami bidang kerja atau bidang tugas ataupun kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan. SOP ini berisi perintah-perintah yang mana telah dikoordinasikan dengan beberapa stakeholder. Materi selanjutnya yaitu adalah perencanaan pembangunan daerah. Jadi ini merupakan salah satu contoh cascading kinerja yang mana beberapa waktu yang lalu itu kami telah susun dengan bantuan Bapeda atau koordinasi dengan Bapeda. Cascading ini sangat diperlukan untuk merencanakan pekerjaan khususnya di tahun 2024 hingga 2026. Cascading ini memiliki tujuan, kemudian ada sasarannya, kemudian ada indikator kerja, terdapat juga definisi operasional maupun kegiatan dan sub-sub kegiatan. Materi selanjutnya yaitu adalah penatausahaan keuangan daerah. Nah, ini merupakan salah satu contoh RAB seksi kami. Jadi RAB ini juga dibuat dengan sangat rinci dengan memperhitungkan berbagai kebutuhan, dan RAB ini dibuat agar fungsi dari APBD itu benar-benar maksimal. Jadi mulai dari pendapatan APBD, belanja dan pembiayaan itu benar-benar bisa dipahami oleh masing-masing ASN di masing-masing OPD. Nah, ini juga salah satu hal yang sangat membantu bagi saya pribadi. Jadi sebelum bahan semua pengadaan itu ada di Sirup ini. Sirup itu singkatannya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Ya, ini nasional ini, makanya kalau Jawa Tengah ini di provinsi, kalau Kementerian Nasional ini. Dua materi terakhir yaitu komunikasi efektif dan juga pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi tadi ada sekilas komunikasi saya dengan pejabat pengadaan, komunikasi secara asertif yang mana sangat membantu dan sangat mudah dipahami terkait dengan pengadaan barang jasa. Jadi pengadaan barang dan jasa juga saya belajar mengenai yang namanya sirup itu apa, LPSE itu apa, kemudian hal-hal detail atau hal-hal dasar lainnya yaitu melalui SPM atau surat perintah pemesanan. Kemudian saya juga belajar mengenai SIM aset, dan itu sangat membantu untuk memberikan pengetahuan yang lebih terhadap barang jasa, karena itu salah satu hal yang sangat penting di instansi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.